Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arqa as-sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang dimuliakan dan saya karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qudratahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Dan kita bersyukur dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau sejak di dunia, terutama nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan dan sayang karena Allah, setelah libur beberapa bulan dari bulan Rajab ya, kajian Nasoihul Ibad sempat tertunda. Jadi malam ini kita lanjut kembali. Kita mulai masuk di makalah kelima. Makalah kelima ini adalah tentang kegelisahan. Alhammu ya. Ham itu bisa berarti gelisah, diserta bisa berarti juga dia harapan, cita-cita. Jadi ham itu dia lebih cenderung ke kegalauan yang menginginkan sesuatu, kegalauan dalam menginginkan sesuatu, atau ada dia galau karena kekurangan sesuatu, seperti itu ya. Jadi beda, kegelisahan itu bukan karena dia terancam apapun, tapi dia cenderung kekurangan sesuatu. Itulah kalau kita lihat dari sudut bahasanya seperti itu, ham. Kita bacakan doa sebelum kita lanjut nih. Kita bacakan doa dan Fatihah untuk dua ulama kita. Yang pertama Al-Hafiz Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani. Nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatul khamisah, maqalah kelima. An Utsman radhiyallahu anhu. Dari Utsman, Sayyidina Utsman ya, khalifah kita radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Beliau membuat perumpamaan ya. Jadi kegelisahan, kegalauan atau pengharapan tersebut dalam hal duniawi, dia itu seperti kegelapan. Dia menjadi kegelapan gitu ya. Kegelapan di dalam hati. Ini pelan-pelan ya, sebagai seorang hamba ya yang banyak dosa, termasuk anak juga seperti itu. Kadang-kadang memang kata-kata yang seperti ini itu dangkal sekali ya kedengarannya, sederhana begitu ya. Tapi bagi orang yang sudah merasakan dalamnya rindu kepada Allah ya, ridho dan rindu. Anak ingat kalam ulama itu, jadi iman yang paling tinggi itu al-iman bil qadri khairi wa syarri. Dan itu akan bertentangan ketika kita mengalami kita mengalami hamun dalam hal duniawi, hamud dunia. Jadi ketika kita merasa gelisah, kosong, tidak ada nikmatnya ketika mengingat Allah Ta'ala, tidak ada nikmatnya ketika membaca firman-Nya, itu berarti kita sedang dihinggapi oleh hamud dunia ya. Nanti sahabat ikhwan akhwat pasti akan merasakan sendiri ini. Dan biasanya kita akan kembali merasakan nikmat yang kedekatan dengan Allah Ta'ala itu ketika Allah mencabut dunia itu, menguji kita. Disentillah kita, dicubit ya. Sang kekasih mencubit kita, barulah kita sadar. Oh iya. Makanya banyak sekali
orang yang ketika dalam putusasaan terhadap dunia, ya diputusasakan terhadap dunia, kemudian kembali berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Disitulah zauk dari iman tersebut. Nah, kalau kita merasa ini kok zikir tidak nikmat, ya, maka membaca Al-Quran kok baca Al-Quran kok nggak tersentuh nih hati gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita dihinggapi oleh hamud dunia, seperti kata beliau, zulmatun, kegelapan. Dan sebaliknya hamul akhirah, galau dalam hal ukhrawi, ingin kita menjadi lebih baik. Kita melihat para ulama soleh, makanya obat hati itu salah satunya adalah mujalasatus solihin. Ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, kita memiliki ham. Ham itu bisa berarti cita-cita seperti tadi ya, bisa juga berarti kegelisahan ingin mendapatkan, atau kegelisahan kita merasa kurang dalam hal ukhrawi, itu akan menjadi nurun fil qalbi. Nah, itu akan menjadi cahaya di dalam hati. Disitulah nikmatnya zikir, bahkan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallah lazim, astagfirullah. Itu akan terasa nikmat sekali ya, nikmat sekali. Kayak orang yang kayak orang yang baru selesai membaca surat cinta. Ini perumpamaan ya, ini sebagian yang pernah kami rasakan ya, tahadus binikmah. Ketika sama seperti kita baru selesai nerima surat dan kita baca dan kita ulang kata-kata tersebut di bagian yang sangat menyentuh hati. Itu kira-kira seperti itu rasanya, berzikir dengan penuh perasaan yang tersentuh. Sampai kadang-kadang air mata tidak kerasa menetes ya. Jadi kadang membaca Al-Quran, firman Allah, tidak peduli itu tentang apa, itu akan misalnya kita membaca kisah-kisah Nabi atau apa, itu membuat hati tersentuh, padahal tidak ada kaitannya dengan azab, atau tidak ada kaitannya tentang kerinduan kepada Allah. Kita membaca kalamullah secara keseluruhan, itu menyentuh hati kita, membersihkan hati kita. Nah, itu yang maksud dengan nurun bil qalbi. Kita merasa bahagia dengan hal-hal ukhrawi, itu maksudnya cahaya. Jadi tidak peduli kita punya masalah, kita punya kekurangan dalam hal duniawi, itu tidak menjadi masalah, sehingga kita mudah memaafkan kesalahan orang. Itu kita biasa ngelihatnya dalam pekerjaan, orang kadang-kadang nggak adil caranya berbuat, kadang-kadang zalim, tapi kita mudah mengalah, bukan karena kita lemah, bukan, tetapi kita merasa cukup dengan Allah Ta'ala. Kita melihat semua orang itu adalah hambanya Allah Ta'ala. Nah, makanya ulama itu menunjukkan ciri-ciri ukhuwah yang tinggi itu adalah kita melihat orang lain itu kayak diri kita. Nah, sehingga dalam berbisnis, dalam bekerja, itu kita melihat orang lain sebagai diri kita juga. Sehingga ketika dia salah, kita melihat seperti diri kita, tidak apa-apa. Nah, bukan berarti lemah ya. Itu ciri-ciri bentuk wujud dari cahaya di dalam hati. Nah, bagaimana sih? Nah, ini Syekh Nawawi, kita ambil kalam Syekh Nawawi tentang apa sih hamud dunia. Hamud dunia, kata beliau, sementara ini anak tidak pakai headset ya, jadi harus gantian ini mulut deket HP sama ngelihat kitabnya di HP. Ini lagi di luar ya, tidak megang kitab fisiknya, jadi PDF-nya ini doang untuk saat ini nggih, karena ngajar waktu. Kalau pulang ke rumah dulu nanti nggak kekejar waktunya nggih. Apa itu hamud dunia? Ai al huznu, kesedihan. Bila mendefinisikan di sini, hamun itu, al-hamu itu kesedihan. Al huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya. Nah, kita sedih dalam hal yang perkara-perkara yang terkait dengan dunia. Itu namanya hamud dunia. Kurang pelanggan kalau yang berjualan ya, atau yang jual jasa juga kok kayak kurang pelanggan sekarang, atau yang kerja itu kok gajinya nggak naik-naik, banyak kesulitan dan sebagainya ya. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk kesedihan duniawi, itu namanya dengan hamud dunia. Nah, dia itu kalau sudah seperti itu, dia menjadi musliman fil qalbi, dia menggelapkan, menjadi penggelap di dalam hati. Al-huznu, kesedihan semacam itu, soro musliman, dia menjadi penggelap, sesuatu yang menggelapkan di dalam hati.
Padahal gelap itu nggak ada ya. Gelap itu ketiadaan cahaya. Artinya dia mengurangi cahaya, mengurangi cahaya nurullah. Itu kalau kita kaitkan dengan fisika itu kan gelap itu nggak ada sebenarnya. Gelap itu adalah ada nur. Nah, ketiadaan cahaya sehingga dia gelap. Bagaimana dengan sebaliknya? Wal huznu bil umuril muta'alliqati bil akhirah, sedangkan kesedihan dalam hati kita itu yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat, soro nuron fil qalbi, dia menjadi cahaya di dalam hati. Nah, seperti tadi ya, udah dua penjelasannya ya. Itu belum menjabarkan Syekh Nawawi menjabarkan seperti itu. Nah, di akhir kalam beliau, penjelasan beliau Syekh Nawawi, beliau menuliskan doa, Allahumma la taj'al, Allah janganlah engkau jadikan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, jangan ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu kesedihan kami, kegalauan kami yang terbesar. Itu paling kecil ya, nomor terakhir kita galaukan dunia itu ya, nomor terakhir. Nah, apalagi masalah uang ya. Nah, kalau masalah jodoh paling masih mending ya, karena itu dekat sekali dengan agama namanya jodoh. Tapi kalau harta itu adalah wasilah saja. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kegalauan terhadap dunia itu hanya kegalauan yang kita yang paling kecil, bukan yang akbar, bukan yang paling besar. Kenapa kata beliau wala ma balagha ilmina, bukan apa namanya tujuan dari ilmu kita. Mabelag itu apa namanya, kita punya ilmu ujung-ujungnya ke sana begitu ya. Mabelag itu tujuan, seperti tujuan. Harusnya juga berarti arah dari ilmu kita. Jadi kita menuntut ilmu itu semoga apapun dia bentuknya, ilmu dunia maupun akhirat, itu supaya nanti mabelagnya itu, tujuan akhirnya itu yang bakal kita capai itu, yang kita terbawa ke sana itu adalah akhirat, bukan dunia. Akhwan yang muliakan dan sayangi karena Allah, kita lanjut ke makalah ke-6. Nah, biasanya makalah dulu diawali dengan sabda Rasulullah SAW, baru kemudian kalamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, selanjutnya Umar, selanjutnya Utsman, kemudian sekarang Ali radhiyallahu anhu. Baru setelah itu kalam para ulama dan hukama. Khair. Wal maqalatus sadisah, maqalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu. Wa karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Maka nabi talabil ilmi, barang siapa berada dalam menuntut ilmu. Nah, ya barang siapa menuntut ilmu ya, dia sedang berada dalam upaya menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabihi. Nah, jadi dia barang siapa yang kondisinya itu dia sedang berada dalam kondisi menuntut ilmu, maka surga itu fi talabihi, berada dalam kondisi mencari dia. Talab itu berarti menuntut, bisa berarti mencari. Makanya kalau bahasanya orang Sumsel itu nuntut itu cari ya. menuntut ilmu artinya mencari ilmu. Tapi kalau di pengadilan dituntut itu maksudnya gimana? Dituntut maksudnya menuntut, mencari keadilan. Nah, talab itu mencari atau menuntut. Barang siapa yang nyari ilmu, maka dia bakal dicari sama surga. Begitu kalam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Amangka nabi talabil ma'asiyah, sebaliknya dan barang siapa yang berada dalam mencari maksiat, dia sedang ngusain maksiat nih, kanatin naru bi talabihi, maka neraka itu sedang mencarinya. Neraka itu mencari dia. Ya, kebalikannya ya. Nah, kenapa sih? Allah taala alam ya. Ada hikmah tersembunyi di sini. Beliau mau mengatakan di sini thalabul ilmi. Dia tidak mengatakan thalabut ta'ah. Biasanya kan maksiat itu di versuskan atau dikebalikkan dengan kebalikannya dari maksiat. Tetapi di sini beliau mengatakan bukan taat dengan maksiat, tapi ilmu dengan maksiat. Salah satu hikmahnya adalah karena melalui menuntut ilmu itulah awal pangkal daripada taatillah. Kita tidak bisa taat kepada Allah kecuali dengan ilmu.
Makanya beliau mengatakan di sini tolabul ilmi, barang siapa yang lagi nyari ilmu dia lagi dicari sama surga. Barang siapa yang nyari maksiat, nyari maksiat dia juga sedang dicari-cari sama neraka. Apa kalam Syekh Nawawi? Kemudian apa kalam Syekhuna An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan manistaghala fil ilmi, barang siapa sibuk dalam hal ilmu an-nafi, ilmin nafi, ya, dalam hal ilmu yang bermanfaat, allazi, bagaimana maksudnya di sini? Apakah semua ilmu, Ustaz? Apakah semua ilmu yang bermanfaat? Misalnya ilmu bangun rumah atau apa? Nah, di sini beliau menjelaskan sedikit. Nah, bagaimana allazi? Ilmu yang la yajuzu lil baligil aqili jahluhu, yang enggak boleh enggak diketahui oleh siapa? Lil baligil aqili, seorang yang balik dan berakal. Jadi ilmu yang wajib maksudnya, ya. Nah, misalnya apa yang wajib? Salat. Maka kita wajib belajar ilmu salat. Kalau kalamnya Imam Al-Ghazali dalam risalah beliau di Ayyuhal Walad itu, qadra ma yu'addi bihi awamirallah, ya. Jadi seukuran kita wajib menuntut ilmu itu, seukuran kita bisa menunaikan perintah-perintah Allah dengan ilmu tersebut. Nah, orang kaya yang sudah mampu berhaji, maka dia wajib menuntut ilmu haji. Kalau masih SMA itu belum. Jadi kalau ustaz kita maksa kita belajar ilmu haji di sekolah itu tidak tepat, ya, sebenarnya. Karena kita belum wajib. Mudah-mudahan kita segera wajib menuntut ilmu haji, ya. Artinya kita dimampukan haji sehingga wajib. Jadi la yajuzu lil baligil akili jahluhu, tidak boleh dia bodoh dalam hal itu. Tidak boleh bagi seorang laki-laki yang berakal bodoh dalam hal itu. Nah, itu ilmu apa? Ilmu tasyahud, ilmu tauhid, ya. Iman, rukun Islam, tasyahud dan seterusnya, ya. Maka itulah yang kita sibukkan diri di sana. Manistaghala fil ilmin nafi. Ilmin nafi ini maksudnya tadi yang bermanfaat, yang wajib diketahui oleh orang yang berakal lagi balik. Kana fil haqiqati tolaban lil jannati. Adalah dia itu yang sibuk dalam ilmu yang bermanfaat tadi, fil haqiqah, dalam hakikatnya kata beliau, toliban lil jannati, dia sedang mencari surga, mengejar surga, menuntut surga. Jadi siapa yang menuntut ilmu, dia sedang menuntut surga. Nah, ini udah tahu kita hadisnya masyhur, ya. Maka barang siapa yang berada di jalan yaltamu sufihi ilman, gitu, ya. Man salaka tariqan yaltamu sufihi ilman, barang siapa yang meniti jalan di mana di situ dia mendapatkan ilmu, karena maka dia berada di jalan yang menuju surga. Ini sesuai dengan hadis tersebut, ya. Selain surga apa? Walidallahi ta'ala, dan untuk ridhonya Allah Ta'ala. Jadi dia mencari dua hal ketika menuntut ilmu, yaitu surga dan ridhonya Allah Ta'ala. Wa man kana muridan lil maksiyah, sebaliknya barang siapa yang muridan itu menginginkan, menargetkan, menghendaki. Jadi murid itu orang yang menghendaki ilmu. Muridan lil maksiyah, barang siapa yang menginginkan, memaksudkan al-lil maksiyah, dia ingin berbuat maksiat, kana fil haqiqah, maka dia dalam hakikatnya berada dalam kondisi toliban linnar, dia mencari-cari neraka, walisuhtillahi ta'ala. Tuh. Siapa yang lagi berusaha dia pengen berbuat maksiat, ya, buka Facebook kemudian aneh-aneh maunya, ya, install aplikasi yang enggak itu, ya, maka dia fil hakikatnya taliban linnar, dia sedang mencari neraka, walisuhtillahi ta'ala, dan murkanya Allah Ta'ala. Ini ditaruh di belakang ridhollah dengan suhtullah, ini ditaruh di belakang karena dia lebih tinggi. Nah, 7 petala surga, ya, petala surga, tingkatan surga itu tidak ada apa-apanya dibanding ridhonya Allah Ta'ala. Itu paling tinggi sesuatu dunia ini, kan. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, ya Allah, engkau lah maksudku, engkau lah tujuanku, dan ridhomu yang aku cari. Puncak, ya. Kalau dari ridhonya Allah itu, andaikan, ini kita bukan mau mengubah syariat, ya, tapi andaikan, ya, ada seorang hamba yang masuk neraka tapi dia dalam ridho Allah itu tentu itu lebih nikmat daripada di surga tapi dimarahi. Tidak seperti itu, ya. Tapi surga itu adalah manifestasi dari ridhonya Allah Ta'ala, wujud dari ridhonya
Allah Ta'ala, ridho yang kemudian mengalir dalam rahmatnya. Khair. Ikhwan akhwat yang muliakan ya sayang karena Allah. Nah, itu tadi dua makalah yang kita kaji pada malam hari ini dari kalamnya Sayyidina Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayang karena Allah, seperti biasa kita tutup kajian kita dengan berdoa karena ilmu dari Allah, sedangkan makhluk adalah wasilahnya. Dan ketika wasilah itu ingin masuk ke diri kita, dia butuh putuh dari Allah Ta'ala. Maka kita mengharapkan putuh Allah, maftah alaina putuh al-arifin faqihna fid din. Allahumma fahimna al-masyari'ata wa tariqatul haqiqa wa istamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muyassiru yassir ya mudabbir dabbir ya musahilu sahil sahil ala kulli asir biyal bashir nazi rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma. Allahumma astur uyub masyayikhina anna wa la tuzhib barakata ilmi minna. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.